Viral di media sosial, aksi rombongan pengantar jenazah menyerang warga di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rombongan pengantar jenazah ini mengiringi mobil ambulans dari arah Kota Makassar menuju Maros. Namun, saat melintas lokasi, mereka melempar batu ke arah gang akses jalan masuk ke permukiman warga. Tak hanya itu, aksi rombongan tersebut berlanjut melakukan penutupan jalan terowongan Simpang 5 Bandara sambil berjoget di tengah jalan raya. Akibat kejadian ini, polisi berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor pelaku yang tertinggal di lokasi saat dikejar warga. Polisi masih mencari motif pelaku melakukan aksi tersebut. Pengantar jenazah berhenti, tiba-tiba rombongan turun untuk menyerang salah satu warga di samping Indomaret. Berarti dia sengaja memang, Bang? Atau untuk sementara kami masih melakukan penyelidikan di lapangan. Warga memang membenarkan bahwasanya apabila pengantar jenazah membunyikan knalpot brong, mereka sangat terusik. Hasil penyelidikan polisi sementara, diduga rombongan pengantar jenazah tersinggung karena ditegur warga yang terganggu dengan suara bising knalpot brong rombongan pengantar jenazah. Polisi masih mendalami motif aksi penyerangan tersebut dan berharap warga segera melapor. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara seorang pria paruh baya ditangkap karena melecehkan anak pengumpul barang bekas di Kota Serang, Banten. Selain dilecehkan, korban juga dianiaya pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai calo di terminal. Pria Parubaya berinisial FS ditangkap anggota unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Kota Serang. Pria yang biasa menjadi calo di sejumlah terminal ini diduga melecehkan seorang anak pengepul barang bekas. Selain melakukan aksi asusila, tersangka juga menganiaya korban hingga terluka di wajah. Sebelum melakukan aksinya, tersangka mencoba menawarkan sejumlah uang dan makanan agar korban mau diajak ke suatu tempat. Setelah itu, korban diancam dan dibawa ke area perkebunan. Tersangka ditangkap setelah orang tua korban melapor ke polisi. Bahwa anaknya telah mengalami dugaan tindak pidana menyetubui dan atau melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang masih di bawah umur. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang dikenakan korban saat peristiwa pelecehan terjadi. Polisi menjerat tersangka dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seekor satwa dilindungi kukang masuk ke halaman salah satu dealer sepeda motor di kawasan Simpang Pematang. Dalam proses evakuasi, petugas harus ekstra hati-hati. Seekor kukang tampak bingung sambil bergelantungan di tali saat petugas pemadam kebakaran Kabupaten Mesuji, Lampung. Hewan jenis dilindungi tersebut masuk ke dalam halaman salah satu dealer sepeda motor yang berada di kawasan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Menggunakan sarung tangan, petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi hewan langka ini guna menghindari cakaran dan menjaga agar kukang tak merasa terancam. Setelah setengah jam, kukang berhasil diamankan dengan selamat. Diduga, kukang tersebut tersesat lantaran hendak mencari makan. Petugas sampai ke sana, memang ada seekor kukang yang lagi bingung mau mencari jalan keluar. Nah, oleh petugas kemudian diambil dan kemudian kami lepaskan lagi di hutan di sekitar wilayah Simpang Pematang. Selanjutnya, tim damkar yang berkoordinasi dengan BKSDA Provinsi Lampung melepasliarkan kembali hewan langka ini ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga agar populasinya tetap terjaga dan tidak punah. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung,
Ahmad Lutfi Rosadi, iNews melaporkan. Sementara seekor beruang madu berkeliaran di dekat permukiman warga Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Proses penangkapan satwa dilindungi itu dilakukan dengan alat seadanya. Petugas BKSDA dan pemadam kebakaran berupaya menangkap seekor beruang madu yang berkeliaran dekat permukiman warga di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Petugas sempat kesulitan karena upaya penangkapan dilakukan dengan alat seadanya. Dibutuhkan waktu 30 menit bagi petugas untuk menangkap satwa dilindungi itu. Sebelumnya, keberadaan beruang ini dilaporkan warga yang resah. Selama 3 hari berturut-turut, beruang itu terlihat berkeliaran dekat rumah mereka. Setelah ditangkap, beruang madu dipindahkan ke kantor BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 2 Pangkalan Bun. Ceritanya ditangkap di samping rumah, ditangkap dari posisi belakang bangunan hingga beruang itu melarikan diri ke depan. Akhirnya tertangkap di depan. Setelah diperiksa kesehatannya, rencananya ia akan dilepas liarkan di Suaka Marga Satwa Lamandau. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pada Hari Batik Nasional kali ini, kita akan melihat pembuatan kain batik di Banyumas, Jawa Tengah. Nah, uniknya nih, batik-batik di tempat ini hasil karya para lansia yang terus berupaya melestarikan budaya. Menyusuri jalan melewati kota lama, Nisem, lansia berusia 65 tahun, berangkat bersama teman-teman sebayanya untuk bekerja di tempat pembuatan batik di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di pabrik batik Hadi Prianto inilah, Nisem bekerja sebagai pembatik tulis sejak tahun 1980, ketika itu ia masih remaja. Ada pula Nadem, yang mulai bekerja menjadi perajin batik sejak tahun 2007. Ia mengaku selalu menciptakan kreasi agar batik yang ia kerjakan bisa bervariasi. Nisem dan Adem mengaku dari pekerjaan ini ia bisa ikut membantu suaminya menambah penghasilan untuk keluarga. Saya mulai bekerja tahun 1980. Alhamdulillah sampai sekarang masih lanjut. Di sini saya membatiknya banyak motif, ada motif lumbon, motif bunga, motif burung atau yang lain. Di perusahaan batik tulis Hadi Prianto ini, hampir seluruhnya menggunakan tenaga para lansia, baik pria maupun wanita. Mereka bekerja sebagai pembatik tulis maupun pembatik cap. Seiring bertambahnya usia, para pembatik lansia ini terus berusaha melestarikan batik khas daerahnya. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, berita duka datang dari dunia hiburan dan politik tanah air. Artis Marissa Haque meninggal dunia di usia 61 tahun, meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, teman, dan penggemarnya. Meninggalnya istri dari musisi Ikang Fauzi, Marissa Grace Haque, membawa duka mendalam bagi keluarga. Ibunda dari Ciki dan Bella Fauzi mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 2 dini hari tadi. Kerabat dan keluarga mulai berdatangan ke rumah duka di Perumahan Pelangi Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Rencananya jenazah Marissa Haque akan dimakamkan pada sore ini di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Kalau menurut keluarga, terutama Ikang suaminya itu tidak pakai gejala apa-apa. Jadi seperti biasa mereka beraktivitas, kemudian pulang ke rumah, kemudian pada malam hari mereka bertemu di ruangan atas, dan menurut info kakak saya sudah tidak bergerak lagi. Artis Marissa Haque adalah sosok yang memberikan kontribusi besar di dunia hiburan Indonesia. Selain dikenal sebagai aktris, ia juga berkiprah di dunia pendidikan dan politik. Selama hidupnya, ia selalu dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan berdedikasi tinggi dalam setiap peran yang dijalaninya.
Meskipun telah tiada, perjalanan hidup Marissa Haque sebagai seorang artis, politisi, dan istri Ikang Fauzi akan terus dikenang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dituduh memberi keterangan palsu soal sengketa unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan, seorang ibu ditangkap polisi hingga alami luka lebam di tangan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintasannya siang hari ini. Pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ike Farida, seorang ibu pemilik satu unit apartemen di kawasan Jakarta Selatan, bersih tegang dengan penyidik Polda Metro Jaya saat akan ditahan paksa. Wanita ini sebelumnya diamankan di area Bandara Soekarno-Hatta terkait sengketa unit apartemen yang dibelinya sejak 12 tahun lalu. Tak terima sang ibu diperlakukan kasar hingga alami luka lebam, sang putri kandung Alia Hiroko didampingi kuasa hukum mendatangi Komnas HAM guna melayangkan aduan terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan penyidik terhadap ibunya. Saya kaget, saya bilang saya berusaha untuk kirim surat ke pengadilan, saya kirim surat ke jaksa, saya bilang saya jamin mama saya nggak akan melarikan diri, saya jamin mama saya nggak akan ngilangin barang bukti. Tolong tangguhkan mama saya.